Saya mohon izin untuk men-share, minta share screen ya untuk menunjukkan slide yang akan kami pakai pada sore hari ini. Jadi ini adalah semacam hasil dari diskusi kita di tim Search DIY, bagaimana kita mencoba untuk membahas rencana berbasis skenario untuk penanganan COVID di DIY. Ya, sini kita akan bahas pengantar situasi saat ini, lalu persiapan untuk lonjakan pasien di sebuah wilayah, serta apa yang perlu dipersiapkan oleh sistem kesehatan di sebuah wilayah. Dalam hal ini kita akan bahas kasus di Provinsi DIY. Nanti Pak Darwito yang akan melengkapi apa yang akan saya sampaikan berikut. Jadi kita tahu bahwa situasi di setiap negara itu berbeda-beda ya dalam menghadapi pandemi COVID ini. Ada yang di awal itu sudah mengalami lonjakan yang cukup besar seperti yang di Cina, tapi ada juga yang penyebarannya itu setelah berjalan cukup lama baru kemudian yang mengalami lonjakan. Nah, kemudian respon setiap negara itu juga berbeda-beda dalam menghadapi lonjakan pandemi yang terjadi di negaranya masing-masing. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita menghadapi hal yang sifatnya tidak pasti, apalagi negara kita selama ini memang belum pernah menghadapi pandemi sebesar ini ya, bahkan dunia. Selama ini kita siap untuk menghadapi yang namanya bencana alam, misalnya gunung berapi, gempa bumi, dan sebagainya. Kita sudah punya banyak tim yang terlatih di setiap daerah dengan sistem komando yang sudah pasti, yang sudah sistem rujukan juga yang sudah jelas. Tapi untuk pandemi penyakit menular, ini kita baru kali ini sepertinya menghadapi yang situasi yang sebesar ini. Dan bedanya dengan emergensi yang dari bencana alam, kalau bencana korbannya ya sudah jadi korban saja, sedangkan tim penolong tidak akan tertular istilahnya ya, tidak akan ikut jadi pasien. Tapi kalau di pandemi penyakit menular seperti ini, yang tim penolongnya juga bisa menjadi korban, bisa menjadi pasien juga. Sehingga ini menjadi tantangan yang harus kita perhitungkan supaya tim penolong yang harusnya bisa membantu pasien-pasien ini tidak ikut-ikutan menjadi korban hanya karena misalnya APD yang tidak lengkap dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi dalam rencana skenario ini. Nah, kalau kita lihat data menunjukkan bahwa sekarang sudah cukup di seluruh dunia ya cukup besar kasusnya. Lalu di Indonesia sendiri sudah terjadi peningkatan yang cukup besar dari kasus pertama sejak kasus ini ditemukan di awal Maret. Ya, meskipun beberapa pihak, beberapa ahli meyakini bahwa sebenarnya kasus yang di Indonesia itu sudah ada sejak Desember, meskipun baru diumumkan ketemunya di bulan Maret. Nah, sekarang awalnya dari 2, lalu menjadi 1.000 kasus yang positif. Jumlah yang diperiksa 5.000 dan seterusnya. Ini kami kumpulkan dari berbagai arsip berita atau publikasi-publikasi yang ada di berbagai macam media. Nah, kalau menurut informasi dari website COVID yang seperti yang kita tahu bersama sudah diumumkan oleh pemerintah ya, ini data terakhir kami screenshotkan kemarin, itu jumlah positif COVID di seluruh Indonesia itu sudah mencapai 790 orang. Dengan jumlah yang sembuh 31 orang dan jumlah yang meninggal dunia itu ada 58 jiwa yang tersebar di 24 provinsi. Nah, ini kan kasusnya angkanya bergerak terus setiap hari. Dan tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa simpati kita terhadap para korban ya, mungkin ini bagi sebagian pasien dan keluarganya ini bukan sekedar angka-angka, tentu saja. Mereka semua adalah manusia yang wajib kita hormati dan kita hargai, tetapi untuk kebutuhan perencanaan, kita harus memperhitungkan ini sebagai suatu angka yang harus kita antisipasi di masa yang akan datang. Mohon maaf, ini adalah data per data per 26 Maret, lalu kemudian data per 29 Maret kemarin ini jumlahnya sudah meningkat menjadi 1.200. Jadi dari 780 tadi menjadi 1.200, cukup tinggi dalam waktu 3 hari. Nah, di DIY sendiri, data yang kami peroleh dari Persi DIY per 22 Maret, itu cukup banyak ya. PDP yang ada itu 147, lalu ODP-nya 144. Sebagian sudah dirawat inap dan sebagian mengalami rawat jalan. Nah, dari
data ini tentu kita bisa mulai memperhitungkan ya bagaimana persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi lonjakan tersebut. Karena ini menurut para ahli ini baru awal, belum mencapai puncak. Jadi puncaknya itu diperkirakan sekitar pertengahan April atau bahkan akhir April. Nah, perencanaan skenario ini adalah alat untuk membantu kita melihat ke depan. Salah satu ketidakpastian itu kapan puncak ini akan terjadi. Kemudian yang kedua, ketidakpastian yang kita hadapi juga adalah jumlahnya itu sebenarnya berapa. Nah, sehingga dari sini kita harus memperhitungkan apakah kita mau pakai skenario pesimis misalnya atau skenario optimis. Kita ada berbagai variabel yang perlu kita perhitungkan. Seperti itu. Nah, ini saya ambil dari hasil modeling yang dibuat oleh Bappenas, tapi ini berupa draft karena angkanya masih terus bergerak. Jadi berdasarkan modeling ini, diperkirakan hari memuncaknya itu sekitar hari ke-56 sampai 63, kalau menurut modeling ini ya. Nah, yang merah ini adalah garis apabila tidak terjadi intervensi, artinya semua dibiarkan berjalan begitu saja tanpa intervensi, dan kalau kita mencapai puncak, ini dikhawatirkan jumlah ini akan jauh melebihi kapasitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, garis yang orange ini menunjukkan jumlah yang akan terjadi apabila ada intervensi ringan oleh pemerintah, misalnya himbauan untuk membatasi gerakan, membatasi pertemuan dalam jumlah besar dan sebagainya. Kemudian yang hijau ini adalah jika terjadi intervensi dalam bentuk sedang, misalnya ada kebijakan yang lebih tegas untuk membatasi penyebaran virus. Dan yang garis yang biru ini adalah jumlah pasien, perkiraan jumlah pasien yang akan terjadi apabila intervensi dilakukan oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat secara tegas. Jadi misalnya mulai menerapkan sanksi hukum pada orang-orang yang melanggar melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan virus. Nah, dari Ya, Mbak Putu ada trouble ya? Halo? Oke, ya silakan terus. Tadi kepotong sebentar deh. Iya, kayaknya agak putus. Ya, sampai di mana tadi Pak? Ya kira-kira 1 menit lah. Di sini ya, di grafik ini ya. Ya. Oh ya, baik. Ya baik. Jadi kalau menurut grafik ini yang saya ulangi sedikit, yang merah garis putus-putus merah ini adalah prediksi jumlah pasien apabila pemerintah tidak melakukan intervensi. Yang orange ini adalah apabila pemerintah melakukan intervensi ringan. Ini apabila pemerintah dan seluruh komponen masyarakat melakukan intervensi yang model ini apabila intervensinya cukup besar, skala besar yang dilakukan. Nah, dari situ kita bisa bandingkan kapasitas pelayanan kita itu ada di mana. Apakah cukup untuk menampung biru ini saja, atau apakah cukup untuk kalau terjadi lonjakan pasien seperti yang grafik hijau, ataukah memang masih cukup apabila terjadi lonjakan yang seperti grafik orange. Nah, ini yang kita perlu perhitungkan, kita perlu lihat. Tapi kalau melihat dari data-data yang beredar, sepertinya 50% dari kapasitas rumah sakit rujukan COVID itu hanya cukup untuk melayani apabila jumlah lonjakan terjadi sebagaimana digambarkan oleh garis biru. Ini pun garis biru ini sedikit lebih di atas kapasitas rumah sakit, 50% ya, 50% kapasitas rumah sakit rujukan COVID. Kenapa 50%? Karena 50% lainnya masih harus digunakan untuk melayani kasus-kasus lain di luar COVID. Nah, ini yang perlu kita perhitungkan juga. Nah, sehingga perencanaan skenario ini akan membantu kita untuk memperhitungkan ada ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi. Jadi jika kan kita tidak tahu pasti ya. Halo? Ya, mungkin slide-nya share screen lagi, Mbak. Oh, belum muncul ya? Sebentar. Iya. Ya. Ya. Sekarang sudah? Sudah, Mbak. Ya. Mohon maaf. Jadi dengan perencanaan skenario ini kita akan berusaha untuk mencari ya, memperhitungkan
tadi kan pemerintah kita tidak tahu ke depan itu akan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kita baru mendengar kemarin bahwa akan ada darurat sipil gitu ya. Nah, itu bagaimana implementasinya. Kemudian pengalaman di masa lalu itu tidak bisa memberikan gambaran pasti karena itu tadi sifat dari penyebaran virus ini juga masih dalam proses dipelajari oleh kita semua ilmuwan dari seluruh dunia juga sedang mencari referensi dan sedang melakukan penelitian untuk menghasilkan referensi yang bisa kita pakai. Nah, untuk itu ini salah satu contoh framework yang bisa kita pinjam untuk menyusun atau membangun sebuah perencanaan berbasis skenario. Jadi ketidakpastian, tapi ada juga hal-hal yang pasti. Misalnya kita lihat polanya ya, pasien-pasien yang positif COVID ini umumnya adalah yang melakukan kontak langsung misalnya dengan pasien sebelumnya dan sebagainya. Itu sudah bisa, asalkan bisa dilacak mereka, maka itu sudah bisa kita anggap sebagai suatu agak pasti. Nah, tapi ada hal-hal lain yang tidak pasti, karena bagaimanapun juga data untuk itu data pasien atau data orang yang sudah itu juga tidak mudah untuk didapatkan. Kemudian kemana saja mereka menyebar gitu ya, karena apalagi sekarang dengan kebijakan pembatasan di beberapa wilayah seperti DKI itu sudah mulai melakukan ini, dan kemudian mulai banyak orang yang mudik. Nanti kita tidak bisa melacak orang per orang mereka mudik kemana saja dan seterusnya. Ini juga akan membuat ketidakpastian. Nah, ini akan menimbulkan beberapa skenario. Lalu dari skenario itu kita bisa menyusun apa saja risiko yang bisa muncul, peluang bisa kita lakukan, kemudian bagaimana kita melakukan respon terhadap risiko-risiko tersebut. Nah, hasil dari skenario ini adalah akan memperhitungkan berbagai kondisi yang bisa terjadi dan bisa digunakan untuk menaksir peluang-peluang tersebut. Nah, di sini dalam hal ini untuk kasus DIY, kita ada 3 skenario untuk menangani pasien COVID di DIY ya. Ada skenario optimis, lalu eskalasi menengah, dan skenario terburuk atau skenario pesimis. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya bisa serahkan kepada Pak Darwito. Ya? Jadi mulai jam 9. Pak Darwito untuk meneruskan, mungkin menjelaskan skenario-skenario yang bisa muncul dari hasil diskusi kita atau pengamatan kita terhadap perkembangan COVID di DIY ini.